Pelajaran kita kali ini fungsi atau pemetaan. Kita lihat dulu beberapa istilah. Domain disebut daerah asal, kodomain disebut daerah kawan, rank disebut daerah hasil. Himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Ini disebut domain. Sedangkan himpunan yang kedua, yaitu himpunan B, disebut kodomain. Nah, kita lihat anggota domain kodomain. Domain, anggotanya yaitu himpunan A. A, B, C, D. Sedangkan kodomain, daerah kawan, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang terakhir rank atau daerah hasil. Anggotanya yaitu yang ada pada himpunan B yang terkena panah dari A. 1, 2, 4. 3 bukan termasuk daerah hasil karena dia tidak terkena panah. Berarti ini rank 1, 2, 4. Nah, sekarang kita lihat fungsi atau pemetaan. Syarat dari fungsi, setiap anggota A harus dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Kita lihat contohnya. Mana yang merupakan fungsi? Gambar 1. Himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Nah, A dipasangkan dengan 1. B dipasangkan dengan 3. C dipasangkan dengan 2. Berarti syarat fungsi setiap anggota A, setiap anggota A ini dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Berarti ini anggota A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 2. Berarti setiap anggota A ini sudah dipasangkan dan dipasangkan satu kali. Berarti syarat fungsi di sini sudah dipenuhi. Berarti gambar 1 ini adalah fungsi. Fungsi atau pemetaan. Kita lihat gambar 2, ya. Sama himpunannya, himpunan A dan B dan anggotanya. A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 2, kemudian C dipasangkan lagi dengan 3. Nah, setiap anggota A sudah dipasangkan, tetapi C ini dipasangkan 2 kali. Tadi kan setiap anggota A itu harus dipasangkan satu pada anggota B. Nah, sedangkan di sini C-nya dipasangkan 2 kali. Berarti ini sudah tidak memenuhi syarat fungsi atau syarat pemetaan. Nah, gambar 2 ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Gambar yang ketiga, ya. A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 2. Kita lihat syarat fungsinya. Setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat 1. A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 2. Berarti semua anggota A ini sudah dipasangkan dan dipasangkan cuma 1 kali. Berarti di sini syarat fungsi dipenuhi. Ya, berarti gambar 3 ini adalah fungsi.
Tidak masalah dengan himpunan B-nya. Dia mau dipasangkan ke sini semuanya kedua, asalkan yang dari himpunan A ini ya, setiap anggotanya itu dipasangkan dan dipasangkan satu kali. Nah, ini syarat fungsinya dipenuhi, berarti gambar 3 ini fungsi. Kita lihat gambar 4. A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 3, C tidak dipasangkan. Berarti syarat fungsi di sini sudah tidak dipenuhi. Karena setiap anggota A harus dipasangkan. Ini ada anggota A, kalau ini himpunan A, ini B, ini ada anggota A yang tidak terpasangkan. Berarti ini bukan fungsi. Oke, bisa dipahami kan? Berikutnya kita lihat banyak fungsi atau pemetaan. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 3, 5. Himpunan B anggotanya 4, 6. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan banyak pemetaan dari A ke B. Yang B-nya, tentukan banyak pemetaan dari B ke A. Nah, kita lihat dulu ini banyaknya anggota A. Kita hitung dulu. Banyaknya anggota A. 1, 2, 3. Berarti 3. Kemudian yang ini banyaknya anggota B. 1, 2. Nah, berarti banyak pemetaan dari A ke B itu rumusnya banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Sama dengan banyaknya anggota B 2. Dipangkatkan banyaknya anggota A, banyaknya anggota A 3. Berarti ini 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, yang B banyaknya pemetaan dari B ke A sama dengan, berarti ini banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Nah, kebalikannya, kalau tadi dari A ke B banyaknya anggota B pangkatkan anggota A. Banyaknya anggota A. Kalau dari B ke A sama dengan banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Banyaknya anggota A, ini banyaknya anggota A 3, dipangkatkan banyaknya anggota B 2, berarti ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Kita lihat korespondensi satu-satu. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada himpunan A yang anggotanya Indonesia Raya, Negaraku, Kimigayo. Himpunan B anggotanya Indonesia, Malaysia, Jepang. Himpunan A dan himpunan B ini anggotanya sama-sama 3. Nah, sekarang kita lihat relasinya dari himpunan A ke himpunan B, lagu kebangsaan. Nah, berarti kita harus menghubungkan lagu kebangsaan dengan nama negara. Ini kita buat noktanya dulu. Sebelum kita membuat tanda panahnya, kita buat noktanya. Nah, Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kita hubungkan.
dari Indonesia Raya ke Indonesia. Nah, nih beri tanda panah di situ. Kemudian negaraku, lagu kebangsaan Malaysia. Tabungkan, kasih tanda panah. Kemudian Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Kita hubungkan dari Kimigayo ke Jepang. Kita buatkan tanda panah. Nah, ini adalah contoh korespondensi satu-satu. Jadi dia tidak ada cabang-cabangnya. Satu lagu kebangsaan satu negara. Tidak mungkin lagu kebangsaannya untuk satu lagu kebangsaan dua negara. Nah, yang berikutnya kita lihat banyak korespondensi satu-satu. Kita lihat pada contoh. Himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Ya. Banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Kita lihat dulu ini banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini banyaknya anggota B, 1, 2, 3, 4. Sama dengan 4. Nah, korespondensi satu-satu dari A ke B, berarti rumusnya N faktorial. Rumusnya itu N faktorial. Berarti banyak korespondensi satu-satu dari A ke B ini sama dengan, karena banyak anggotanya tadi 4, berarti ini 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 dikali 1 24. Nah, banyak korespondensi dari A ke B sama dengan 24. Nah, semoga bisa dipahami. Ini ada tugas.